Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan wisuda tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Makassar bagi wisudawan. Waktu dan tempat pelaksanaan wisuda akan kita selenggarakan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 15 dan 16 September tahun 2020. Lokasi wisuda bertempat di 4 Point Hotel, Makassar, Jalan Andi Gemma nomor 130 Bantar-Bantai. Berhubung karena masih dalam kondisi pandemi COVID, maka panitia memutuskan untuk menyelenggarakan wisuda dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga wisuda akan dibagi menjadi 4 sesi selama 2 hari dengan jumlah wisudawan sekitar 1487. Itu dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama tanggal 15 September, sesi pertama pukul 7 sampai pukul 10, yaitu jurusan Keperawatan Kampus Makassar. Selanjutnya, sesi kedua akan dilaksanakan pada pukul 13.30 sampai pukul 16, diikuti oleh jurusan Farmasi, jurusan Gizi, dan jurusan Keperawatan Prodi D3 Keperawatan Kampus Parepare. Kemudian pada hari kedua, pada tanggal 16 September tahun 2020, sesi pagi pada pukul 7 sampai dengan pukul 10, itu diikuti oleh jurusan fisioterapi, jurusan kebidanan, dan jurusan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, sesi siang yang akan dilaksanakan pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 16, diikuti oleh 2 jurusan, yaitu jurusan kesehatan gigi dan jurusan analis kesehatan. Protokol kesehatan yang harus diperhatikan oleh setiap wisudawan adalah kapasitas ruangan dalam kondisi normal itu dapat menampung sekitar 2.400 orang. Tapi karena kondisi pandemi COVID, sehingga ruangan hanya bisa terisi sekitar 400 orang. Sehingga cukup memungkinkan dalam ruangan itu diatur sedemikian rupa. Yang kedua adalah tersedia tempat cuci tangan dan sabun, serta petugas yang berjaga. Selanjutnya tersedia hand sanitizer di pintu masuk ruangan serta petugas yang berjaga. Juga tersedia termogan serta petugas yang berjaga. Jarak kursi yang berada di dalam ballroom itu minimal 1,5 meter. Sebelum memasuki sesi kedua, itu akan dilakukan sterilisasi ruangan oleh panitia. Juga tersedia ruang tunggu bagi wisudawan sesi kedua. Jika ada wisudawan sesi kedua yang cepat tiba di tempat wisuda, sementara sesi pertama belum selesai, maka mereka akan ditampung di ruang tunggu. Selanjutnya tersedia ruang tunggu bagi wisudawan yang memiliki suhu di atas 37,4 derajat Celcius. Jadi ketika pengukuran suhu di pintu masuk, terdapat wisudawan yang memiliki suhu tubuh di atas 37,4 derajat Celcius, maka yang bersangkutan akan diarahkan ke ruang tunggu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Di lokasi wisuda, itu tidak tersedia photo booth. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan orang selama prosesi wisuda. Akan tetapi, tidak perlu khawatir, panitia telah menyediakan foto yang dibuat sedemikian rupa sehingga setiap wisudawan nantinya akan menerima 1 buah foto bersama dengan direktur dan kajur masing-masing.
itu akan diedit sedemikian rupa. Untuk sesi pertama, itu paling lambat hadir di lokasi pukul 7. Jadi kami ulangi, sesi pertama paling lambat hadir di lokasi pukul 7. Karena akan dilakukan gladi bersih sekitar 15 menit sebelum acara dimulai. Acara akan kita mulai pukul 7.30. Sekali lagi, mohon dengan sangat perhatian para wisudawan, yang sesi pagi diharapkan paling lambat tiba di lokasi wisuda itu pukul 7. Karena kita akan mengawali terlebih dahulu dengan prosesi gladi. Selanjutnya sesi kedua, itu hadir di lokasi paling lambat pukul 13.30. Jadi kami juga akan menyelenggarakan gladi sebelum memulai prosesi wisuda. Bagi wisudawan itu berpakaian toga dari rumah, menggunakan masker dari rumah, akan tetapi masker dari rumah nanti ini akan diganti dengan masker baru yang sudah disterilisasi oleh panitia. Jadi panitia menyediakan masker di lokasi wisuda untuk masing-masing wisudawan, dan ini gratis. Yang perlu diketahui adalah wisudawan tidak didampingi oleh orang tua, wali, suami, istri, atau keluarga lainnya, serta tidak membawa anak kecil. Suhu tubuh maksimal 37,4 derajat Celcius. Bagi yang terganggu kesehatannya, mohon tidak memaksakan diri untuk hadir di lokasi wisuda. Kami akan menyediakan link Zoom yang bisa digunakan oleh wisudawan yang tidak bisa hadir di lokasi. Saudara-saudara yang mengikuti kegiatan wisuda melalui Zoom tetap mengikuti aturan penggunaan pakaian yang telah ditentukan oleh panitia. Link Zoom akan kami share ke grup wisudawan itu 1 hari sebelum pelaksanaan wisuda. Orang tua, wali, suami atau istri serta keluarga wisudawan dapat menyaksikan proses wisuda di channel YouTube Polkesmas atau Poltekkes Kemenkes Makassar. Silakan dicari di YouTube channel resmi Poltekkes Kemenkes Makassar. Prosesi wisuda akan kami siarkan langsung melalui channel YouTube tersebut. Wisudawan mencuci tangan menggunakan sabun sebelum memasuki ruang wisuda. Jadi panitia menyediakan tempat cuci tangan di area luar gedung tempat wisuda. Wisudawan memasuki tempat wisuda dengan tetap menjaga jarak 1,5 meter. Jadi panitia nanti akan ada yang bertugas untuk memantau proses pergerakan setiap wisudawan yang memasuki ruangan. Setelah itu, wisudawan duduk di kursi yang telah diatur oleh panitia. Ini ada beberapa hal penting yang saudara-saudara harus ingat dan mohon dipahami dengan baik. Yang pertama adalah wisuda ini tidak dihadiri oleh orang tua. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat, wisuda ini tidak dihadiri oleh orang tua, wali, suami, istri, atau keluarga lainnya. Jadi yang boleh memasuki area wisuda itu hanya wisudawan. Jadi mohon dengan sangat tidak menghadirkan orang tua pada saat prosesi wisuda. Panitia itu telah menyediakan masker pengganti. Jadi panitia akan mengganti masker yang wisudawan gunakan dari rumah. Model masker itu adalah model masker scuba. Artinya mohon dengan sangat para wisudawan yang menggunakan hijab atau wisudawan yang tidak terbiasa menggunakan scuba, mohon dengan sangat menyediakan alat bantu tambahan agar memudahkan masker ini terpasang dengan baik. Jika wisudawan diantar oleh keluarga, maka pengantar hanya boleh menunggu di area parkir kendaraan. Panitia telah menyediakan beberapa petugas yang berjaga di luar gedung agar para pengantar tidak mendekati lokasi wisuda. Jadi sebaiknya saudara-saudara sekalian, para wisudawan,
mohon tidak perlu diantar dalam jumlah yang banyak. Cukup yang mengantar satu orang saja ke tempat wisuda. Kalau boleh menggunakan kendaraan taksi saja atau kendaraan online lainnya. Tidak perlu diantar. Karena pengantar tidak bisa memasuki area wisuda. Wisuda ini juga tidak menggunakan paduan suara, sehingga jumlah orang yang ada di dalam tempat wisuda itu kita bisa minimalkan. Ini adalah dena lokasi wisuda yang saudara-saudara harus pahami. Yang pertama, begitu wisudawan turun dari kendaraan atau misalnya memasuki area wisuda, maka mereka akan diarahkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang berada di luar area gedung. Selanjutnya, wisudawan memasuki pintu masuk. Di pintu masuk ini nanti akan ada pengecekan suhu tubuh dan penggunaan hand sanitizer yang disediakan oleh panitia. Kemudian wisudawan berjalan memasuki ruangan. Nanti setiap area ini itu akan dijaga oleh petugas dan senantiasa mengingatkan agar tetap menjaga jarak ketika berjalan memasuki ruangan ini. Selanjutnya wisudawan memasuki ruang transit. Ruang transit ini adalah tempat berfoto. Jadi panitia telah menyediakan 3 lokasi, 3 titik untuk berfoto. Jadi berfoto di sini adalah itu berfoto dengan background green screen. Jadi backgroundnya adalah green screen. Jadi panitia nanti akan mengedit foto itu, lalu kemudian menggabungkan foto para wisudawan dengan foto direktur dan kajur masing-masing. Jadi saya ulangi, di sini adalah tempat berfoto dengan green screen. Lalu nanti panitia akan menggabung foto wisudawan, setiap wisudawan itu dengan foto bersama dengan direktur dan kajur, sehingga nanti wisudawan akan mendapatkan satu lembar foto bersama dengan direktur dan ketua jurusan. Setelah itu wisudawan akan diarahkan memasuki area ballroom. Ketika wisudawan memasuki area ballroom, silahkan duduk menempati kursi dimanapun. Nanti akan ada panitia yang akan mengarahkan Anda untuk duduk di kursi. Jadi di kursi itu tidak akan ada nomor, silahkan nanti duduk sesuai dengan arahan panitia. Jadi duduk di kursi manapun, sesuai dengan arahan panitia. Tidak perlu duduk sesuai dengan nomor urut, tidak perlu duduk sesuai dengan nomor NIM, tidak perlu duduk sesuai nomor peringkat. Duduk saja sesuai dengan instruksi panitia. Nah, setelah prosesi wisuda selesai, maka wisudawan akan diarahkan untuk meninggalkan ruangan. Mohon perhatikan simbol warna merah. Oke, jadi mohon dengarkan instruksi panitia ketika meninggalkan ruangan. Karena saudara-saudara akan meninggalkan ruangan secara tertib agar tidak berkumpul, agar jarak aman tetap terjaga. Jadi panitia akan memberikan arahan bagaimana cara meninggalkan ruang wisuda. Sesaat setelah prosesi wisuda selesai, maka mohon dengan sangat sesi pertama agar segera bergegas meninggalkan ruangan, karena ruangan akan disterilisasi untuk digunakan kembali sesi kedua sekitar pukul 13.30. Berikut adalah susunan acara wisuda untuk setiap sesi. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan ini nanti akan ada gladi sekitar 15-20 menit, gladi bersih. Oleh karena itu, mohon dengan sangat yang sesi pagi sudah ada di ruangan pukul 7, kemudian sesi siang sudah ada di ruangan pukul 13.30. Karena sebelum kita mulai, akan ada proses gladi. Setelah itu prosesi senat. Dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa, lalu kemudian penandatanganan MOU. Selanjutnya adalah pembukaan sidang senat oleh ketua senat.
Selanjutnya sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. Kemudian pembacaan surat keputusan dan lulusan terbaik oleh Kepala Bagian Akademik dan Umum. Jadi yang perlu saudara-saudara ketahui pada saat pembacaan surat keputusan ini adalah ketika nama lulusan terbaik dibacakan, maka mohon dengan sangat yang bersangkutan berdiri di tempat. Jadi ketika namanya disebut yang berprestasi ini, maka yang bersangkutan diminta untuk berdiri di tempat dengan menunjukkan piagam yang diperolehnya. Jadi kami sudah menempatkan piagam masing-masing di kursi mahasiswa yang berprestasi. Jadi ketika namanya disebut oleh kepala bagian, tinggal berdiri di tempatnya masing-masing dengan menunjukkan piagam yang sudah disimpan di kursi masing-masing. Setelah itu, pembacaan nama wisudawan. Nah, pada bagian ini membutuhkan waktu cukup lama karena setiap nama wisudawan akan dibacakan satu persatu. Oke, jadi akan dibacakan satu persatu oleh MC nama masing-masing wisudawan. Nah, ketika nama yang bersangkutan dibacakan, maka mohon dengan sangat yang bersangkutan berdiri di tempatnya masing-masing. Jadi sekali lagi, ketika pembacaan nama wisudawan ini, begitu namanya dibacakan, mohon dengan sangat wisudawan yang disebutkan namanya itu berdiri di tempatnya masing-masing. Setelah pembacaan nama wisudawan selesai, maka dilanjutkan dengan prosesi wisuda. Prosesi wisuda ini ada dua bagian. Yang pertama adalah pengukuhan dan penyumpahan tenaga kesehatan oleh Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI yang disaksikan oleh rohaniawan. Panitia pada saat hari H akan menunjuk satu orang perwakilan dari agama Islam, dari agama Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu untuk sebentar tampil ke depan mewakili teman-temannya dalam proses pengambilan sumpah. Jadi pada saat pengambilan sumpah itu akan ada perwakilan dari masing-masing agama untuk tampil di depan. Oke. Nanti pembacaan sumpah akan disampaikan oleh Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI. Bagaimana naskah sumpahnya sebentar saya akan jelaskan. Setelah pembacaan sumpah dilanjutkan dengan arahan Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI. Setelah itu penutupan sidang. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi senat. Jadi prosesi senat ini, senat akan meninggalkan podium. Nah, setelah itu, panitia akan mengarahkan kepada wisudawan untuk meninggalkan tempat secara tertib. Jadi akan ada panitia yang mengarahkan para wisudawan meninggalkan ruangan secara tertib. Ini membutuhkan perhatian yang sangat serius agar saudara-saudara sekalian bisa tetap menjaga jarak, bisa tetap menggunakan masker ketika meninggalkan lokasi wisuda. Baik, mari kita menjadi contoh bagi masyarakat umum bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan cara yang ketat. Ini adalah naskah sumpah yang saudara-saudara nanti akan bacakan. Jadi seperti ini. Nanti Kepala Badan PPSDM nanti akan membacakan naskah ini. Jadi beliau akan mengatakan seperti ini. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Maka seluruh wisudawan wajib menjawab bersedia dengan suara yang lantang. Jadi saya ulangi, ketika Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI mengatakan, sebelum saya mengambil sumpah, apakah saya ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Maka seluruh wisudawan wajib secara menjawab, membalas dengan ungkapan bersedia. Lalu beliau akan melanjutkan, diambil sumpah menurut agama apa? Maka saudara-saudara yang beragama Muslim menyampaikan agama Islam. Ini secara bergantian ya. Jadi agama Islam itu mengatakan agama Islam. Kemudian Kristen Protestan mengatakan Kristen Protestan. Katolik mengatakan Katolik. Hindu mengatakan Hindu. Itu secara bergantian. Ini akan kita
lakukan gladi sebelum memasuki prosesi wisuda pada hari sesi masing-masing. Lalu beliau selanjutnya akan membacakan. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak atau yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Jadi nanti para wisudawan harus mengikuti kata-kata ini. Jadi begitu Kepala Badan PPSDM misalnya mengatakan, selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Jadi para wisudawan yang beragama Islam silahkan mengucapkan dengan lantang, demi Allah saya bersumpah. Oke, begitu pula dengan agama Kristen nanti, Katolik, dan agama Hindu. Nah, selanjutnya bahwa saya ini diikuti oleh seluruh wisudawan. Jadi saya ulangi, seluruh wisudawan harus mengikuti apa yang dibacakan oleh Kepala Badan PPSDM pada bagian ini. Bahwa saya, jadi wisudawan juga mengatakan bahwa saya, sebagai tenaga kesehatan, wisudawan juga membalas, sebagai tenaga kesehatan, akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Wisudawan juga ikut, akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Menurut undang-undang yang berlaku. Oke, jadi wisudawan kembali mengucapkan hal yang sama menurut undang-undang yang berlaku dan seterusnya sampai akhir naskah sumpah ini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat pelaksanaan gladi kita akan mempermantap prosesi ini. Oleh karena itu saya sangat berharap saudara-saudara sekalian yang sesi pagi mohon dengan sangat hadir pukul 7 tepat di lokasi wisuda supaya kita bisa melaksanakan gladi sekitar 15-20 menit. Karena acara wisuda akan kita mulai tepat pukul 7.30. Jadi kalau jam 7 semua hadir, kita bisa melakukan gladi terlebih dahulu untuk yang sesi pagi. Sementara yang sesi siang itu 13.30. Nah, kami tidak menyediakan undangan untuk wisudawan. Yang kami sediakan adalah kartu daftar hadir. Jadi metode penggunaan daftar hadir nanti bagi yang hadir di lokasi wisuda itu menggunakan kode barcode. Jadi barcode itu akan kita scan yang dibawa oleh masing-masing wisudawan. Nah, linknya ada di bit.ly/wisuda-polkesmas 2020. Link ini akan saya share juga di WA group teman-teman sekalian supaya memudahkan untuk mengakses. Hanya saja link ini baru bisa diakses hari Senin tanggal 14 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Oke, jadi link ini belum bisa diakses, nanti hari Senin baru boleh diakses. Undangan, kalau ada undangan atau kartu daftar hadir tadi, itu boleh Anda print out. Kalau tidak mau print out, boleh disimpan soft copy-nya di handphone masing-masing. Jadi nanti panitia tinggal scan barcode yang ada di handphone masing-masing. Oke, jadi saya ulangi, ini tidak perlu di print kalau tidak ada print out di rumah. Tapi kalau mau di print juga tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, cukup soft copy kartu ini yang ada di handphone, disimpan di handphone. Nanti panitia tinggal scan barcode yang ada di handphone masing-masing. Oke, dan mohon ini dibawa pada saat wisuda. Oke, dibawa pada saat wisuda. Kalau misalnya ada yang lupa, nanti kita bisa bicarakan nanti di lokasi wisuda seperti apa. Saya kira itu teman-teman sekalian penjelasan singkat tentang pelaksanaan wisuda luring yang akan kita selenggarakan selama 2 hari. Jadi mohon perhatian, komitmen saudara-saudara sekalian agar bisa menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat.
Dan mohon diingat bahwa wisuda ini tidak dihadiri oleh orang tua, wali, suami, istri, dan keluarga lainnya. Jadi kalau mau diantar, mohon pengantarnya hanya sopir saja misalnya, 1 orang saja. Oke? Atau kami sarankan saudara-saudara sekalian berangkat ke lokasi wisuda itu menggunakan taksi atau menggunakan kendaraan online misalnya. Sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di lokasi wisuda. Oke? Kalaupun misalnya kalau misalnya ada wisudawan yang diantar, maka pengantarnya hanya bisa sampai di tempat parkir, tidak bisa mendekati lokasi wisuda. Oke, tidak bisa mendekati lokasi wisuda. Jadi hanya di tempat parkir. Akan ada banyak petugas yang berjaga di sana untuk menghindari terjadinya penumpukan di sekitar kegiatan wisuda. Oke, dan sekali lagi mohon kalau misalnya hari H ada yang sakit, ada yang batuk, pilek, demam, mohon jangan dipaksakan untuk hadir di lokasi wisuda. Ini demi keamanan dan keselamatan kita semua. Jadi jangan dipaksakan hadir di lokasi wisuda ketika kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Saudara-saudara sekalian yang tidak hadir di lokasi wisuda bisa mengikuti wisuda secara online. Link Zoom akan kami share ke WA grup wisudawan 1 hari sebelum pelaksanaan wisuda. Baik, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, sampai jumpa pukul 7 sesi pagi dan pukul 13.30 sesi siang di lokasi wisuda di Hotel PowerPoint Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.